Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam channel bidarasurga.com. Berikut adalah tips tentang bagaimana bisa mendeteksi dalam diri seseorang itu ada gangguan jin, ada sihir atau tidak, atau bahkan ruangan, kantor, warung, tempat kita bekerja itu bisa kita deteksi ada sihirnya atau tidak, ada jinnya atau tidak. Berikut adalah salah satu dari penjelasan asatid kita terkait dengan manfaat bidara dan bagaimana cara menggunakannya. Harap simak sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu tips tentang cara menghilangkan dan mengusir segala gangguan-gangguan jin ataupun sihir-sihir, baik yang berada pada diri seseorang ataupun yang berada di sekitar lingkungan kita, baik rumah, kantor, tempat usaha atau toko, warung, dan tempat-tempat yang lainnya. Tentunya ini membutuhkan satu kesabaran, keyakinan yang kuat, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa sesungguhnya tiadalah satu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan satu tutorial atau tips melalui media daun sider. Ya, ini daun sider atau daun bidara. Bidara itu ada 3 jenis, ada bidara laut, ya, ada bidara Cina, ada bidara Arab. Nah, yang kita gunakan, ya, daun bidara Arab. Nah, daun bidara Arab ini merupakan daun yang memang telah sejak zaman dahulu kala digunakan untuk sarana pengobatan. Di samping dia dapat mengobati penyakit-penyakit medis, diantaranya adalah seperti kolesterol, jantung, ya, mengatasi penyakit diabetes ataupun saluran pencernaan, bahkan bisa digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan jerawat, wasir, kemudian tekanan darah, dan banyak sekali khasiat-khasiat secara medis yang kita bisa ambil manfaat daripada daun bidara ini. Dan keajaiban lain dari daun ini, ketika daun ini kita petik di pagi hari, insya Allah malam sudah tumbuh kembali. Subhanallah. Inilah daripada keutamaan dari daun sider ini atau daun bidara ini. Oke. Adapun cara bagaimana mengusir atau menghilangkan segala gangguan-gangguan jin dan sihir-sihir bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara diminum, atau kita bisa gunakan untuk mandi dan disemprotkan. Oke. Untuk cara yang pertama, ambil 7 lembar, ya, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 lembar daun bidara, ya, 7 helai, ya. 7 helai. 1, ya. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7 helai ini kita untuk mendeteksi bisa dengan cara seperti ini. Apakah di dalam diri kita ada gangguan jin atau sihir? Dengan kita genggam saja begini, insya Allah akan terasa energi ataupun getaran-getaran yang berasal dari gangguan-gangguan jin atau sihir. Kita pegang, kita berdoa,
insya Allah akan ada terasa getaran. Nah, ini cara yang bisa kita gunakan. Atau daun yang 7 lembar tadi ini kita blender, ya, kita ulek sampai halus, kemudian ambil air, masukkan ke dalam air, lalu bacakanlah dia surat Al-Fatihah, ditiupkan sambil mendulang kecil, kemudian ayat kursi, lalu tiupkan, lalu surat Al-Ikhlas ditiupkan juga setelah membacanya sambil ludah kecil, lalu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Saya ulangi, kita baca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian surat Al-Kursi, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing boleh 1 kali atau 3 kali. Nah, setelah kita membacanya, dimohon untuk ditiupkan ke air, ya, yang sudah kita berikan tadi, hasil ulekan, ya, dari daun bidara. Kita tiupkan sambil meludah kecil. Nah, setelah itu kita berdoa kepada Allah selaku zat yang maha menyembuhkan untuk dihilangkan segala gangguan jin yang ada pada diri kita. Lalu kita minum airnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim memakai tangan kanan. Oke. Nah, ini metode yang pertama, ya. Yang kedua, untuk menghilangkan gangguan jin atau sihir yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah, tempat usaha, toko, warung, kantor, dan tempat-tempat yang lainnya, kita bisa ambil air secukupnya, ya, air yang keran, ya, air keran 1 ember atau secukupnya yang bisa kita gunakan. Lalu ambil kembali petik ini, daun ini 7 lembar atau kelipatan 3 boleh, 7, 14, 21 dan seterusnya, ya, ya, tidak ada masalah, ya. Kemudian kita ulek lagi, kemudian setelah itu kita bacakan ayat-ayat tadi, ya. Surat Al-Fatihah, ayat kursi, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Seperti biasa ditiupkan setelah membacanya. Lalu diputar-putar, tangan kita diputar ke air itu. Kemudian kita mencipratkan atau menyemprot dengan memakai semprotan, ya. Baik itu untuk menyiram kembang atau setrika, ya, yang bisa kita pakai setrika itu. Kita siramkan ke tiap sudut-sudut rumah, sudut-sudut kantor, ataupun warung, tempat usaha, dan lain sebagainya. Disemprotkan. Ketika kita menyemprot, maka kita membaca ayat kursi kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Misalnya kita ingin menyemprotnya di sudut-sudut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke. Setelah itu disemprotkan sampai merata, sampai ke lantai. Nah, kalau di kamar itu tempat tidur kita, kamar kita, ruang tamu, ya, ruang belakang, dan semua tempat-tempat sudut-sudut rumah, sampai di halaman rumah, pagar, dan sebagainya. Semprotkan setiap sudut-sudut dan setiap ruangan-ruangan yang ada di tempat tinggal kita, ya, oke, termasuk toko, warung, usaha, kantor, dan sebagainya. Ya, kalau yang usaha biasanya gerobaknya atau tempat jualannya boleh juga disemprotkan. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada terasa efek, biasanya akan ada bau, ya, bau seperti ban dibakar, tercium bau seperti hangus, ya, maka insya Allah berarti bacaan ataupun hasil kerja daripada doa kita itu betul-betul terasa, ya. Biasanya itulah bau dari terbakarnya jin-jin ataupun sihir yang hancur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang selanjutnya bisa juga kita gunakan daun bidara ini untuk mandi. Bagi saudara-saudaraku yang memang terasa ada energi negatif, baik itu gangguan jin ataupun sihir, ya, kalaupun kita belum bisa deteksi, ya, tapi kita merasakan gejala-gejalanya, maka kita bisa gunakan untuk mandi daun ini.
ambillah 7 lembar, ya, kelipatan 3 boleh, 7, 14, 21, seperti biasa diulek, di blender, lalu masukkan ke dalam air yang akan kita pakai mandi, ya. Ya, seperti biasa dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan semuanya masing-masing. Setelah itu kita berdoa, ya. Lalu kemudian kita guyur dari ujung kepala kita sampai ujung kaki dari sebelah kanan, ya, lalu ke kiri. Setelah itu ambil daun bekas tadi yang ada di ember ataupun di tempat mandi kita ini, digosok-gosokkan di setiap sudut tubuh kita, mulai dari telinga, ketiak, ya, kemudian bagian dada, perut, ya, paha, telapak kaki, dan seluruh bagian-bagian yang memang biasa terindikasi banyaknya terasa penyakit yang kita rasakan. Ya, mungkin bagian dada yang sakit, kepala, ya, bagian pundak terasa berat, tangan, kaki, semuanya dioleskan, dimandikan terus. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, hanya melalui media daun ini, asbab daun ini, insya Allah segala penyakit-penyakit yang berupa gangguan jin maupun sihir akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Kita amalkan pedoman petunjuk, ya, yang insya Allah ini sudah menjadi amalan-amalan muktabarah di kalangan para ulama kita yang terdahulu, dan sudah teruji, terbukti bahwa daun bidara ini dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bisa menghilangkan segala jin-jin zalim, jin fasik, jin kufur, segala bentuk sihir-sihir, santet, guna-guna, dan sejenisnya. Oke, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal mutaba'atil zahira wa batin ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ya teman-teman, kami Bidara Surga berhasil membudidayakan pohon ini, pohon yang dikenal dengan sider Arab atau bidara Arab, media untuk terapi ruqyah dan sangat ampuh untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sehingga kita tidak perlu susah lagi untuk mencarinya ke Arab atau mencarinya di berbagai macam belahan dunia. Cukup bisa kunjungi di bidarasurga.com. Jadi teman-teman, seperti ini kalau yang model pohon anakan, ya, ini pohon anakan. Ini bisa tumbuh di area yang curah hujannya minim, mampu bertahan dengan baik, atau kisaran 0 sampai 500 kaki di atas permukaan laut. Ada yang bilang sampai 1000 kaki di atas permukaan laut, pohon ini bisa tumbuh dengan baik. Dan alhamdulillah manfaat dan khasiatnya sangat banyak, ya. Bukan hanya untuk media terapi ruqyah, mengobati dan mendeteksi keberadaan jin sihir, tapi juga untuk kesehatan herbal sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu asatid kita, dan masih banyak lagi riset dan penelitian yang memang menyatakan bahwa daun dari bidara itu memiliki kekuatan antiseptik yang sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Maka tak heran pohon ini adalah salah satu pohon tanaman surga. Surat Al-Waqiah ayat 27-28 sebagai salah satu simbol kenikmatan di surga. Hanya saja perbedaan pohon bidara yang ada di surga, durinya itu semuanya oleh Allah diganti dengan buah yang beraneka ragam rupa dan warnanya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan pohon bidara yang ada di dunia, semuanya berduri. Jangan lupa, channel ini khusus untuk membahas tentang bidara. Semoga bisa bermanfaat. Kalau toh memang bermanfaat, silahkan untuk like, share, subscribe, komen. Kalau mau tanya berbagai macam hal tentang teori membudidayakan, bagaimana caranya dan seperti apa, bisa hubungi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.